Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan IPA. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita akan belajar lebih lanjut akan materi pada sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya, apa yang akan kita pelajari sebelumnya, anak-anak masih ingat tidak bahwa materi pada minggu lalu kita membahas tentang energi apa ya? Coba kita amati lagi pada gambar berikut ini. Nih, pada minggu lalu kita sudah belajar dari energi matahari atau energi panas yang dihasilkan dari matahari, bahwa sinar matahari yang panas membantu pertumbuhan dari tanaman atau pohon, membantu dalam O2 dalam proses fotosintesis, dan juga membantu proses menjemur pakaian. Nah, itu adalah materi kita yang kita bahas pada minggu lalu tentang energi yang dihasilkan oleh matahari, yaitu energi panas. Hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan teks, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan secara tepat. Lalu tujuan kita yang kedua yang belajar adalah kita dengan mengamati gambar dan teks, siswa mampu menulis laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Wow, menarik sekali ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita lihat bersama-sama akan sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Ini dia. Tahukah kamu akan energi penggerak pada kincir angin ini? Betul, namanya saja sudah kincir angin ya. Tentu energi penggeraknya adalah angin. Kalau kita perhatikan kembali pada kincir angin yang ini, gambar ini adalah kincir angin yang biasa kita jumpai di padang rumput yang luas sekali. Biasanya juga terdapat di bandara. Lalu, kalau anak-anak melihat atau sedang jalan-jalan di tempat yang banyak sawah atau berada di ladang begitu, nah ini juga sering digunakan di sana, di sawah. Biasanya kincir angin seperti ini dapat berputar 360 derajat. Jadi dia akan selalu mengikuti kemana arah angin ini datang. Lalu ketika kincir angin ini berputar, dia akan menghasilkan bunyi. Nah, biasanya bunyi tok 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 tok. Wah, menarik sekali. Kalau di sawah, kincir angin seperti ini itu untuk menakut-nakuti hama, biasanya tikus atau burung, agar tidak memakan padi. Nah, menarik ya. Ternyata angin mampu menggerakkan kincir angin ini dan bermanfaat juga untuk petani ataupun bermanfaat dalam penerbangan pesawat. Yang berikutnya kita lihat. Wah, ini cara membuat kincir angin. Nah, Pak Febri terinspirasi dari kegiatan virtual trip yang hari Sabtu kemarin diikuti oleh beberapa temanmu yang diselenggarakan oleh Kampung Kids. Bapak rasa teman-teman atau anak-anak juga sudah mengetahui ya cara bagaimana membuat kincir angin ini, dan sangat sederhana sekali. Nah, kali ini Bapak akan mengingat-ingat kembali. Yang pertama, alat dan bahannya. Ini ada penggaris, kertas origami, lalu ada paku kecil yang biasa ditancapkan di styrofoam, lem kertas, lalu ini ada lidi, kayu, gunting, dan potongan kardus atau styrofoam. Caranya yang pertama adalah kita menggaris
membentuk 4 bagian. Nah, ini kita bisa mengikuti titik-titiknya. Setiap sudut dan sudut dibuat garis. Lalu dipotong. Nah, pada sudut yang pertama dipotong setengah saja. Jangan sampai putus. Karena dari potongan ini nantinya akan ditekuk. Nah, sesudah ditekuk, maksud Bapak sesudah dipotong, jangan lupa di tengah-tengah di titik sudutnya ini dilubangi menggunakan paku ini. Nah, dilubangi tengah-tengah berfungsi untuk masuknya lidi atau stick ini. Nah, sesudah itu kita masukkan lidi di tengah dan kita lipat. Dilipat mengikuti pola yang sudah digunting. Tujuannya dari lipatan ini adalah agar udara nantinya bisa masuk atau dari kertas ini, kertas origami dapat menampung angin yang masuk. Lalu di tahap akhir adalah memberi lem pada lipatan kertas origami yang berpusat di tengah. Maka sudah jadilah kertas kincir angin terbuat dari kertas ini dan siap untuk digunakan. Nah, aktivitas yang seperti ini adalah contoh sederhana untuk kita membuktikan bahwa angin dapat benar-benar menggerakkan kincir angin. Kita lihat yang berikutnya kembali ya, tentang energi yang berasal dari angin. Nah, ini dia. Ternyata angin dapat dimanfaatkan banyak hal. Yang pertama, kincir angin menggunakan angin sebagai energi utamanya sebagai pembangkit listrik. Jadi kita bisa mengetahui ternyata angin dapat dirubah menjadi energi pembangkit listrik. Biasanya kita jumpai seperti ini di negara-negara tetangga, yaitu di Belanda. Di Belanda, karena banyak sekali hamparan yang luas, di sana membentuk ini, kincir-kincir angin ini. Lalu di Indonesia yang memungkinkan tempat untuk dibuat kincir angin seperti ini adalah di bagian Indonesia bagian timur. Nah, di bagian Indonesia bagian timur di sana banyak sekali sabana-sabana atau bentangan halaman yang luas sekali, sehingga dapat memungkinkan untuk dibuat kincir angin pembangkit listrik. Selain itu, manfaat angin atau angin dimanfaatkan oleh nelayan. Nah, nelayan untuk mencari ikan kerap kali menggunakan angin darat dan angin laut untuk mencari ikan dan kembali ke daratan. Yang ketiga, angin dimanfaatkan juga sebagai paralayang atau juga digunakan untuk terjun payung. Kalau anak-anak mengamati di acara 17 Agustus, biasanya TNI, tentara itu melakukan selebrasi atau pertunjukan terjun dari ketinggian menggunakan parasut atau paralayang. Nah, ini paralayang biasanya dia akan turun dari ketinggian dan menggunakan kedua tali kanan dan kiri untuk mengatur keseimbangan, sehingga dapat turun dengan pendaratan yang baik. Nah, lalu saat ini adalah musim kemarau ya, dan tentu anginnya sangat banyak. Kita juga sering menjumpai teman-teman kita di sore hari bermain layang-layang. Kalau anak-anak memperhatikan juga, di sekitar sekolah kita itu banyak sekali teman-teman kita yang bermain layang-layang. Nah, ini adalah sebagai sarana hiburan. Ternyata manfaat angin digunakan untuk sebagai sarana hiburan dan berlatih konsentrasi dengan bermain layang-layang. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya atau bermanfaatnya angin bagi nelayan adalah
digunakan untuk mencari ikan. Ternyata saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur yang lautnya itu sangat kaya sekali akan ikan tuna, di sana memanfaatkan angin untuk menerbangkan layang-layang dan untuk memancing. Kenapa kok menggunakan layang-layang? Ternyata ketika angin membawa layang-layang itu naik turun, umpan itu seolah-olah ikan yang hidup. Nah, seperti naik. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu menjadi tertarik dan membayangkan bahwa umpan itu adalah ikan yang hidup, dan ikan yang hidup ini, seolah ikan yang hidup ini bergerak karena bantuan oleh tali yang digerakkan oleh layang-layang. Nah, itu tadi adalah contoh dari pemanfaatan angin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu masih banyak sekali contoh-contoh yang lain, dan Bapak harap anak-anak dapat menemukan pemanfaatan angin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini. Berikut ini adalah energi yang digunakan untuk berubah dan perubahan energi yang terjadi. Banyak contoh energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan energinya. Yang pertama adalah kegiatan bermain layang-layang. Tentu sumber energinya atau energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahannya, energi angin ini dirubah menjadi energi kinetik karena kita bergerak. Gerakan dalam tubuh kita, inilah dinamakan dengan energi kinetik. Lalu saat menyetrika, ya, saat menyetrika itu yang terjadi adalah energi listrik karena setrika kita memperoleh energi dari listrik, di mana perubahan energinya adalah energi listrik dirubah menjadi energi panas. Dan yang berikutnya ini adalah kegiatan nomor 3, ini kegiatan sedang bakar sate. Tentu kita senang ya ketika makan sate ayam, sate kambing. Nah, ini adalah menggunakan energi panas dari arang. Sehingga perubahan energinya adalah dari energi panas menjadi energi kimia. Kenapa energi kimia? Karena terjadi perubahan bentuk. Yang semula sate yang akan kita bakar semula ini berwarnanya kemerah-merahan, ketika dibakar menjadi kecoklatan. Nah, yang keempat ini adalah contoh pada minggu yang lalu, aktivitas untuk membuat garam, yaitu menggunakan atau sumber energinya adalah energi panas matahari, di mana energi panas menjadi energi kimia. Mengapa energi kimia? Karena adanya perubahan bentuk dari air laut yang semula cair menjadi padat, yaitu berubah menjadi garam. Dan yang contoh kelima adalah memblender ya. Nah, ini atau menghaluskan, di mana sumber energinya adalah energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi kinetik, yaitu energi gerak. Ya, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita tematik tentang sumber energi. Tentu ada banyak sekali ya yang kita pelajari. Yang pertama, kita mengetahui bahwa adanya manfaat dari angin, dan kita juga sudah melakukan analisis bahwa manfaat dari energi angin dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal. Nah, lalu kita juga belajar untuk memperoleh hasil lewat tabel tadi. Ya, lewat hasil tabel tadi, kita mengetahui bahwa adanya sumber energi dan perubahan bentuknya dari energi. Bapak harap anak-anak tetap semangat dalam situasi yang saat ini kita belajar PJJ kali ini, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, dan selamat lanjutkan kegiatan belajar yang berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, dan salam CHYPK.